Tanggal 24 Februari 2022 silam, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan perang terhadap Ukraina dan memerintahkan sejumlah pasukan untuk menyerang wilayah Donbas. Tercatat pada April 2023, setahun setelah deklarasi perang, sebanyak 354 tentara Rusia dan Ukraina telah terluka dan sebagian bahkan terbunuh dalam peperangan. Serangan ini menimbulkan kecaman internasional dan diikuti oleh sanksi ekonomi dari berbagai negara, khususnya negara-negara barat terhadap Rusia. Tidak ada alasan yang pasti untuk mengetahui mengapa Rusia memutuskan untuk menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari silam. Akan tetapi, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa invasi ini dilakukan karena Ukraina secara terbuka menyatakan niatnya untuk bergabung dengan NATO pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Rusia karena dapat mengancam keamanan nasionalnya dan memperkuat posisi NATO di dekat perbatasan Rusia. Alasan Rusia menyerang Ukraina dikarenakan Ukraina merupakan benteng terakhir atau bisa disebut sebagai ruang kosong antara Rusia dengan NATO. Rencana bergabungnya Ukraina dengan NATO membuat Rusia geram. Hal ini diibaratkan seperti musuh yang menumpang di rumah tetangga kita sambil menodongkan meriam. Seperti itulah kira-kira yang terjadi jika Ukraina bergabung dengan NATO yang notabene merupakan musuh dari Rusia. Hal ini juga memiliki kaitan perihal kekecewaan Putin yang terbilang masuk akal. Pasalnya, saat Mikhail Gorbachev menjadi Presiden Uni Soviet, beliau meminta jaminan bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi keanggotaan ke timur, yang saat ini menjadi negara-negara bekas Uni Soviet. Ada beberapa alasan yang kompleks dan meluas terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Di antaranya yang pertama, konflik atas menanjung Crimea yang mana telah menjadi sumber konflik antara Rusia dan Ukraina, dikarenakan wilayah tersebut penduduknya bermayoritaskan orang Rusia. Pada tahun 2014, Rusia memasuki Crimea dan secara sepihak mengklaim wilayah tersebut ke dalam wilayah Federasi Rusia. Kedua, konflik etnis dan budaya antara wilayah timur Ukraina yang mayoritasnya adalah orang Rusia dan di bagian wilayah barat Ukraina yang mayoritas penduduknya adalah orang Ukraina. Konflik etnis ini menjadi pemicu konflik antara Ukraina dan Rusia. Ketiga, kekerasan separatisme yang bermula setelah penggulingan Presiden Yanukovych. Kelompok separatis di wilayah timur Ukraina mulai mengorganisir diri dan menuntut otonomi dari pemerintah Ukraina. Kelompok separatis ini didukung oleh Rusia dan secara sepihak menyatakan diri mereka sebagai negara yang merdeka, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Keempat, konflik ekonomi antara Rusia dan Ukraina yang dimulai dengan Rusia memutuskan hubungan dagang dengan Ukraina setelah pemerintahan Yanukovych digulingkan pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan Ukraina mengalami masalah ekonomi yang serius. Konflik ini memperburuk ketegangan antara Ukraina dan Rusia dan memicu konflik militer. Dalam proses penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, PBB melalui Dewan Keamanan telah melakukan beberapa pertemuan dengan negara-negara anggota untuk membahas resolusi konflik yang terjadi. Namun, dalam proses pemungutan suara terkait draft resolusi Dewan Keamanan, Rusia secara tegas menggunakan hak veto yang dimilikinya untuk menolak resolusi Dewan Keamanan terkait penyelesaian konflik. Meskipun draft resolusi tidak memiliki hukum dan peraturan yang mengikat antar negara, namun draft resolusi tersebut menjadi bentuk sikap pernyataan PBB atas invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Kurangnya inisiatif yang terjadi antara kedua belah pihak untuk menyebut perdamaian menyebabkan proses penyelesaian konflik sulit tercapai. Meskipun demikian, terdapat beberapa peluang penyelesaian konflik yang dapat dilakukan agar hubungan antara Rusia dan Ukraina kembali membaik. Pertama, melalui negosiasi. Proses penyelesaian konflik melalui negosiasi adalah hal yang sering terjadi dalam dunia internasional. Dalam hal ini, Presiden Zelensky melalui beberapa media menyatakan siap melakukan hal apapun untuk menyelesaikan konflik, termasuk salah satunya melalui negosiasi, demi tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan bahwa Ukraina dalam waktu dekat tidak akan bergabung dengan NATO, dan menyatakan bahwasannya aliansi Ukraina tidak diperbolehkan secara langsung untuk terlibat dalam konflik. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya konfrontasi yang dilakukan oleh aliansi terhadap Rusia, sehingga dapat memancing tindakan agresivitas Rusia yang lebih besar, bahkan dapat berpotensi menjadi Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, metode negosiasi adalah alternatif yang tepat untuk mengakhiri konflik yang berlangsung, karena kedua negara dapat secara langsung mengawasi jalannya penyelesaian konflik berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kedua, melalui peran organisasi internasional. Organisasi internasional dapat menjadi perantara penyelesaian konflik yang terjadi, salah satunya melalui Dewan Keamanan PBB. Dalam konflik Rusia-Ukraina, Dewan Keamanan telah melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan draft resolusi yang dihasilkan melalui kesepakatan para negara anggota. Namun, Rusia sebagai anggota tetap atau permanent members memveto hasil draft resolusi tersebut sehingga seluruh negara tidak bisa menghasilkan resolusi permanen untuk menghentikan tindakan invasi Rusia ke Ukraina.
Ketiga, melalui mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Pihak mediasi dapat berupa negara, organisasi internasional, bahkan individu sekalipun yang memiliki kapasitas untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Terdapat beberapa negara yang dapat menjadi mediator penyelesaian konflik seperti Turki, Israel, dan Cina, yang dilatar belakangi memiliki hubungan yang baik di antara kedua belah pihak, Rusia maupun Ukraina. Contoh lainnya yaitu Indonesia yang merupakan negara non-blok dapat menjadi mediator penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Akan tetapi, proses penyelesaian melalui mediator dapat memasuki tahap deadlock, sehingga proses penyelesaian dilakukan melalui litigasi atau pengadilan yang diajukan kepada International Court of Justice demi mendapatkan keputusan yang adil untuk kedua belah pihak. Dari beberapa potensi penyelesaian konflik yang terjadi, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan ketegangan yang terjadi antara Rusia-Ukraina. Negara-negara anggota PBB dapat memberikan sanksi dan tekanan kepada Rusia seperti embargo ekonomi, pembekuan aset, pemberantasan akses informasi dan teknologi, pelarangan visa, bahkan sanksi bank yang diharapkan dapat memberikan tekanan sehingga dapat mengurangi aktivitas militer Rusia di wilayah Ukraina dengan harapan konflik ini dapat segera berakhir.